Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal kebaikan di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan yang orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwasanya implementasi daripada keimanan adalah amal soleh. Pembuktian keimanan gunanya adalah dengan amal soleh. Dan kita juga telah menyampaikan bahwasanya amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malamnya ulun ingin mengajak jemaah untuk melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Untuk akan tanya kaitkan dengan amal soleh yang Allah sebutkan setelah ayat tentang puasa. Geberah oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dulu perhatikan, nanti kita akan lihat perbedaan ayatnya. Geberah oleh Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Geberah oleh Allah, wahai manusia. Allah wahai manusia berarti hinan termasuk orang Islam, orang kafir, mandum termasuk. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang ada di permukaan bumi ini yang halal dan baik. Halal dan baik. Di ayat 172, buah ayat setelah ayat yang tanya bacakan saknyo, Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Di ayat yang pertama itu manusia, mandum. Di ayat yang tanya bacakan yang kedua itu khusus kepada orang yang beriman. Punya tak kalah perbedaan, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, yang dimana di situ ada orang Islam, ada orang kafir, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik. Tetapi ketika Allah memanggil orang beriman, Allah hanya gunakan yang halal, cuma geberah thayyibah, geberah yang baik, yang halal hanya geberah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah cukup yang baik saja? Karena yang baik hanya halal. Makanan yang baik tetapi diperoleh dengan yang tidak baik, diperoleh dengan cara mencuri, dengan kecurangan, dengan kebatilan, maka itu tidak haram, tidak baik. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bagi orang Islam itu sudah menjadi syarat wajib. Makanya Allah hanya disebutkan ni. Thayyibah yang baik itu sering dilalaikan dan diabaikan oleh orang Islam, orang mukmin. Maka Allah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkaitkan dengan amal ibadah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Menyo ayat tentang puasa 180 ayat tentang yang tanya kena pegahnya 186. Allah berpegang, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Jemaah dimuliakan Allah, ayatnya itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu erat dengan tanya. Allah perintahkan kita untuk meminta kepadanya karena Allah itu dekat. Apalagi ayat tentang doanya Allah sebutkan setelah ayat tentang puasa, sehingga ulama mengatakan salah satu hal yang sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Jemaah dimuliakan Allah, doa itu sangat kuat ikatannya dengan perkara halal dan haram. Karena tanya berdoa sedangkan kita masih memakan makanan yang haram, maka doa kita tertolak. Bukankah di kisah Rasulullah seorang ar-rajul yutilus safar, ya, seorang laki-laki yang berjalan perjalanan yang jauh, asy'atha aghbar, kondisinya itu kondisi yang kotor, yarfa'u yadayhi atau yamuddu yadayhi ila sama', dia mengangkat tangannya, kemudian dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa udhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Diberikan oleh Rasulullah. Jadi laki-lakinya dalam cerita hadisnya berdoa kepada Allah. Menyatakan dalam hal-hal ataupun orang-orang yang mudah terkabulnya doa, itu salah satunya adalah orang dalam safar, orang dalam perjalanan. Nyo urung agamnya dalam perjalanan. Dan salah satu adabnya adalah mengangkat tangan. Dan urung agamnya gak angkat tangan. Dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Tetapi apa yang terjadi? Makanan dia itu adalah makanan yang haram. Gipajuh makanan yang haram, gijep yang haram, dan pakaiannya pakaian yang haram, dan dia kenyang dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah. Dipegang dari Rasulullah, bagaimana akan terkabul doanya? Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara tentang halal dan haram itu sangat penting. Pastikan apa yang kita cari, apa yang kita usahakan, pastikan itu adalah yang halal dan baik untuk keluarga kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk terkabulkan doa kita perlu hubbullah, perlu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tanya mendapatkan kecintaan Allah, maka tanya akan mudah untuk dikabulkan doa. Salah satu cara atau hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dipegang oleh Rasulullah, ahabbul kalam ila Allah arba'ah. Perkataan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Dipegang oleh Rasulullah. Yang pertama adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir yang semestinya kita hafal, zikir yang sudah semestinya kita praktekkan. Pukehna yang lebih elok Ustaz. Dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua buah kalimat dipegang oleh Rasulullah, sangat ringan di lisan, tapi timbangan di sisi Allah begitu berat dan sangat dicintai oleh Allah. Dua amalannya atau dua kalimatnya dipegang oleh Rasulullah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Lalu ulang segala, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah dipegang, idzan kashafa al-ghita'u yawm al-qiyamah an thawabi a'malil bashar lam yarau thawaban afdal min dzikrillah taala. Dipegang oleh Imam Syafi'i untuk uro kiamat, ketika tanya dipaparkan, didampakkan pahala yang tanya kerjakan, maka manusia itu tidak melihat balasan yang lebih baik daripada zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi ketika itu? Fayatahassaruna an inda dzalika aqwamun fayaqulun ma kana syai'un aysar alaina min dzikrillah. Jadi ketika watanya sebagian kelompok itu menyesal, tahu watanya kala balasan ataupun pahala kebaikan tentang
mengingat Allah. Karena ketika itu dia baru sadar bahwasanya tidak ada pahala yang lebih baik yang Allah balas melainkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai lagi karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fahiya ibadatun la tahtaju ila taharah. Zikir kepada Allah hanya utama zikirnya hanya perlu untuk taharah dalam keadaan suci. Menyota solat perlu wudu. Dan ibadah-ibadah yang lain, sebagian ibadah yang lain perlu wudu, tetapi zikir tidak perlu dengan wudu. La tahtaju ila taharah wala istiqbalil qiblah, hanya menghadap kiblat. Wala lihai'ah, tidak butuh kita memakai baju jubah, baju kuku, harus pakai mukena, tidak harus. Kemudian juga wala waqtin mahdud, tidak ada waktunya yang terbatas. Punya solat duhur, solat asar nawate terbatas. Tapi punya zikir hana dan tanpa batas. Sehingga aku pegah di ulama, ma'adzalika la yuwafaqu laha wa la yuaddiha illa qalil. Yang sangat menyedihkan, dengan berbagai keringanan, dengan berbagai kemudahan tanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hanya sedikit saja orang yang mau melakukannya, mau mempraktekannya, mau mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal bukankah kita bisa mempraktekkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim ketika tami Honda, tami motor, ketika kita lagi antri, ketika kita sedang di tempat kerja, ketika kita sedang istirahat, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup daripada tausiah di malam yang mulia ini adalah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Allah berpegang, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang agama yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang inam yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan siapkan kepada mereka ampunan dan Allah akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.